Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Lasar dengan NIM S1120067. Jadi pada video kali ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai breadth first search dan depth first search. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada terdengar suara-suara lain, karena berhubung sedang berada di kampung halaman. Jadi, mohon dimaklumi saja. Jadi kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu mengenai breadth first search atau BFS. Breadth first search adalah suatu metode yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Contohnya itu bisa kita lihat seperti algoritma berikut. Terdapat pada gambar yaitu node S dengan node terdekatnya itu node A, dia akan mengunjungi terlebih dahulu node A, lalu ke node tetangga yaitu node B. Jadi kalau setara begini dia disebut bertetangga. Dari node B dia akan menuju ke node C dan dia langsung akan menuju ke node tetangga yaitu C, D, E, F, begitu seterusnya. Lanjut mengenai depth first search atau DFS. Algoritma depth first search atau DFS adalah suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri dilanjutkan pada node sebelah kanan. Contoh algoritmanya itu seperti gambar berikut, yaitu dia dari node S, dia akan turun ke node paling kiri yaitu node C dan langsung akan ke node paling kanan melalui D ke B. Jadi node B ini node paling kanan. Dan setelah berada di node paling kanan dia akan kembali ke node paling kiri. Itu di sini terdapat node H, begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya mungkin dan mengefisienkan waktu, kita bisa masuk ke contoh soal mengenai breadth first search dan depth first search. Yang pertama kita gunakan saja contoh soal yang sudah ada di modul, yaitu mengenai BFS. Jadi di sini kita tuliskan S. Di sini kita memiliki matriks ya. Sebelumnya, mohon maaf, mungkin ada yang tahu kenapa ini keyboardnya bisa dipakai. Jadi untuk keyboard yang ini saja yang paling atas ini. Jadi kita pakai on screen. Kalau ada yang tahu bisa komen. Jadi di sini kita memiliki matriks S, matriks S isinya 1 4 kali dan 2-nya 5 kali. Oke. Sorry. Terus 2. Nah, selanjutnya itu matriks T. 3, 5, 4, 2, 6, 10. 3, 5, 4, 2, 6, 10, 7, 9, 8. 7, 9, 8.
Lanjut selanjutnya kita gunakan G ini untuk memanggil untuk menampilkan matriksnya, dari matriks yang di atas, yaitu matriks G dan S dan T. Jadi yaitu graf S sama T karena kita mempunyai matriks S dan T. Graf jadi untuk memanggil graf itu kita gunakan plot G, plot dalam kurung G. Nah, untuk B sama dengan BF search ini kita gunakan untuk menampilkan urutan dari nomor-nomornya ini. Nomor-nomor matriks yang kita sudah masukkan. Jadi V sama dengan BF search untuk BF matriks, untuk implementasi BF search. Dan untuk DF search dia kita gunakan di sininya itu kita ubah jadi DF search. DF search dalam kurung G. Jadi di sini G,2 maksudnya kita mulai dari angka 2. Nanti kita lihat dulu. Nah. Oke, mungkin kita bisa coba untuk run. Langsung saja. Kita namakan. Muncul. Kita cari dulu untuk grafiknya. Nah, ini dia. Jadi seperti ini. Nah, jadi kan kita di sini mempunyai matriks S dengan satunya 4 kali dan 2 5. Jadi satunya itu mempunyai 4 anakan, 3, 2, 4 dan 5. Serta matriks T itu sebagai matriks induknya S dan T itu satu matriks, untuk nilai satunya itu mempunyai 4 anakan dan 2 mempunyai 5. Jadi seperti ini. Untuk 4 ini merupakan anakan dari 1. Dan untuk yang 5 selanjutnya mempunyai anakan dari 2 ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk selanjutnya dia kan G2, BF search 2, G2. Jadi dia mulai dari 2. Dia dari 2, node 2 ini dia ke 1 terlebih dahulu, node terdekat. Lalu ke 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kemudian kembali ke 3, 4, dan 5. Seperti itu. Mungkin kita bisa coba ganti, ubah G2 menjadi G3 misalnya. Kita harus keyboard dulu. Tiga ya, seperti itu. Perubahan. Nah, dia berubah ya. Jadi dari node 3 dulu, dia akan ke node terdekat, yaitu node 1. 1, kemudian kedua, 4, 5. Lalu 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke contoh matriks untuk contoh soal yang DFS-nya. Jadi ini mungkin. Jadi untuk DFS-nya itu dia kurang lebih sama ya.
Kita ganti saja menjadi ini di df search. Coba run. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia kan kita run itu df search G2. Jadi dia mulai dari 2 nih hasilnya sebelah sini. Jadi dia dari 2 ke node terdekat dulu, yaitu ke 1, lalu ke node tetangga 3, 4, dan 5. Dia dari node terdekat kemudian ke node tetangganya 3, 4, dan 5. Kemudian dia ke node terdekatnya lagi 6 dan ke tetangganya 7, 8, 9, 10. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita coba ubah dulu di sini jadi G misalnya. Nah, kita run. Nah, karena dia mulai dari 4 sini, dia akan menuju node terdekat ke 1. Jadi 4 ke 1 ini hasilnya ya. Lalu kemudian ke node tetangga 2, 2. Nah, dari node 2 kemudian ke node terdekatnya lagi 6, 7, 8, 9, 10. Lalu dia kembali ke 3 dan 5. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita masuk ke contoh soal berikutnya. Jadi selanjutnya kita ada yang namanya itu deep graph. Soal mengenai deep graph BFS dan deep graph DFS. Kita mulai dahulu ke contoh soal mengenai deep graph BFS. Jadi di sini tuh kita tambahkan jadi di graph SKP. Di BFS. Karena dia BFS jadi di sini ganti jadi BFS. Untuk ini juga berubah 1, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 3, 4, 6. Tiga, 4, 6. 4, 6. Lagi kerja terus. Jadi untuk matriks T-nya juga berubah. Ini 2. 4, 5, 5, 6. 6. 7, 4, 1, 4. 4.
14. Nah, kurang lebih seperti itu. Baran. Sorry, keluar tadi ya, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi karena kita mulai dari 2 untuk BF search, dia akan menuju ke node terdekat. Dan di sini kan sudah ditandai dengan arah panah. Untuk node terdekatnya itu hanya 5, jadi dia hanya menuju ke 5. Mungkin coba kita ganti jadi G3. Nah, jadi dia akan menuju ke node terdekat. Node terdekatnya itu ya ini hasilnya ya. 4, 6, 7. Jadi dia ke 4. Sudah ditandai dengan arah panah 6 dan 7. Selanjutnya dia ke node tetangganya, yaitu 1, 2, dan 5. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa ganti sekarang untuk selanjutnya kita punya contoh mengenai yang depth search-nya. Depth search deep graph. Nah, kita tinggal ganti saja di sininya. Jadi depth search graph. Kita coba run. Nah, seperti itu. Untuk figurnya kita bisa lihat. Kan ini kita depth search G3. Jadi dia ke matriks terdekat. Dia kita ketahui kalau depth search itu dia akan menuju turun ke yang paling kiri dahulu, lalu dia ke tetangga. Dari yang paling kiri lalu dia ke yang paling kanan. Turun dahulu. Jadi dia 3 ke 4, kemudian ke 1, ke 2 dan 5. 5 yang paling kanan. 5 yang paling kiri dan bawah. Kemudian dia akan kembali ke atas. Ke 6, lalu kemudian ke 7. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita coba bisa ubah G2 misalnya. Depth search G2. Kita run. Sorry. Nah, dia hanya ke 2 dan 5. Dia hanya ke 5. Karena di sini hanya matriks terdekatnya dan yang paling kiri itu hanya 5. Sudah ditandai dengan arah panah. Jadi mungkin untuk penjelasan singkat saya kurang lebih seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.